kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya saya minta maaf, saya minta waktu Bapak sebentar untuk wawancara. Kebetulan saya sebagai CGP Angkatan 5 Kabupaten Rokan Hulu ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, pimpinan sekolah. Jadi di sini saya izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertanyaan saya yang pertama, saya mau bertanya, sudah berapa lama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini? Kami menjadi pimpinan di sekolah ini sekitar hampir 7 tahun. Ya, untuk ke provinsi itu dimulai tahun 2018. Sebelumnya itu di kabupaten. Baik, selanjutnya, selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini Bapak hadapi? Ini ke siswanya atau ke gurunya? Bisa ke siswa, bisa juga menghadapi guru-guru juga boleh Pak. Sekarang dilema kita sebetulnya karena pengaruh kurikulum. Kita contohkan kurikulum merdeka sekarang. Itu di kurikulum merdeka itu kita tidak boleh istilahnya menyakiti anak, apakah nanti mencubit, menempel sedikit aja tidak boleh. Jadi kita bagaimana membuat siswa supaya nyaman. Inilah dilema sebetulnya. Karena kita tahu beda sekolah di kampung-kampung, kita kan masih di kampung ini, dengan di kota-kota. Kalau di kota-kota itu SDM-nya sangat bagus. Seperti kita contohkan di kota kita Pekanbaru, SMA Plus, SMK 1, itu SDM-nya masuk itu kan bagus-bagus. Ya. Lalu seandainya bermasalah juga bisa disalahkan gurunya. Cuma seperti di sekolah kita ini apapun contoh jenis anaknya masuk di sekolah kita. Mulai dari yang nakal, yang baik, ada juga yang lebih parahnya lagi umpamanya yang paling sangat-sangat nakal. Bahkan kami kadang-kadang itu di SMP yang terdekat ada juga diingatkan oleh Bapak Kepala Sekolah ini tergantung ke siswanya kan. Inilah contohnya. Jadi kalau seandainya kita berhasil umpamanya mendidik anak di sekolah kita ini mungkin lebih baik, lebih bagus untuk guru kita lagi daripada guru sekolah-sekolah yang besar yang menyeleksi anaknya. Jadi dilemanya itu aja. Sekarang kita tidak boleh istilahnya mengapakan siswa, apakah menampar sedikit atau apa, inilah di kurikulum mereka inilah dilemanya. Kalau dulu kita sama-sama tahu sebaya bapak jauh dulu ya, kita dicubit atau dipukul oleh guru, melapor ke orang tua, bahkan orang tua datang ke sekolah, di depan gurunya kita pula yang ditampar. Sekarang tidak. Bahkan banyak kita lihat kasus-kasus yang terjadi, umpamanya guru dipidanakan gara-gara yang menampar sedikit. Inilah dilema kita. Kalau seandainya kita tidak seperti ini, umpamanya agak keras, payah. Jadi intinya kalau untuk siswa sekarang ini bagaimana kewibawaan guru, bagaimana guru menyikapi hal-hal kenakalan. Karena tadi sudah Bapak katakan di sekolah kita ini apapun jenis siswanya masuk, ya, jenis siswanya masuk. Mulai yang dari seperti kan ada istilahnya kalau sampah yang masuk keluar emas itu kan bagus. Ini contohnya ini di bidang siswa. Kelemanya itu aja, kurikulum kita tidak menuntut kita untuk keras kepada anak. Bagaimana membuat anak senyaman mungkin. Kalau untuk gurunya, kadang-kadang guru ini pula batu pijakan, batu loncatan pula. Kita tidak boleh mukul anak, kita tidak boleh ini. Jadi kita diam aja. Inilah keleman kita sekarang. Jadi kami berharap kepada guru-guru, marilah kita sama-sama membina anak, ya, membina anak dengan baik. Kalau tidak bisa juga, ya apa boleh buat. Kalau seandainya tidak tahan juga, bahkan kami kadang-kadang menyuruh tidak tahan juga, apa salahnya di apa aja sedikit umpamanya, tapi jangan dipukul dia apa-apa, dicubit atau apa-apa sedikit. Itulah. Jadi iya, menjadi sebuah dilema. Kita ingin menegakkan betul-betul kedisiplinan di sekolah, ya. Kadang-kadang maklumlah guru-guru, apalagi kita sekolah-sekolah kita ini banyak guru-guru yang keras, agak keras sedikit guru melapor ke orang tua melapor ke kepolisian. Inilah yang kita takutkan.
Jadi kami berharap untuk guru-guru kita, walaupun kita payah mendidik anak, lakukanlah, ya, lakukanlah bagaimana supaya siswa ini betul-betul nyaman kita Pak. Insya Allah, kalau kita tepat umpamanya, tidak istilahnya tidak kata-kata kasar dan lain, siswanya akan menurut. Itu aja. Selama menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau masalah kasus, umpamanya waktu rapat kenaikan kelas lah, ada kasus umpamanya siswa ini betul-betul nakal umpamanya, ya. Karena sebetulnya kurikulum kita dituntut sebetulnya dari dulu tidak boleh tidak menaikkan siswa, itu sebetulnya. Cuma kita dilema. Jadi istilahnya kalau seandainya kita pakai hati nurani, ya, kita tidak tidak sampai hati untuk tidak ini dalam kasus umpamanya kenaikan kelas, tidak sampai hati kita tidak menaikkan anak ini. Tapi di satu sisi umpamanya peraturan sekolah mengharuskan anaknya tidak naik kelas, ya, ini kita yang payah. Jadi dalam hal ini mungkin kita melihat lagi bagaimana istilahnya bapak ibu gurunya, apakah seandainya kalau ada gurunya yang bersedia, umpamanya bersedia untuk membina anak ini bisa kita naikkan. Kalau tidak ya apa buat terpaksa tidak kita naikkan. Kemudian begitu juga seandainya nanti ada umpamanya terjadi kasus antara siswa dengan guru, ya, kasus umpamanya siswa dengan guru, siswa ini melawan umpamanya ke gurunya memang kita ketahui umpamanya agak keras, apa, ya, tapi seandainya kita keluarkan anak ini bagaimana, inilah yang payah. Nah, jadi mungkin itu aja Bu Novi. Jadi untuk permasalahan yang tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Jadi pengambilan keputusan dalam hal problem yang contoh tadi yang Bapak sebutkan, masalah menghadapi siswa kenaikan kelas atau menghadapi ketika ada seorang guru harus menegakkan peraturan kepada siswa dan siswa menganggap guru itu terlalu keras. Jadi untuk pengambilan keputusan itu biasanya prosedur langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan, seperti dalam kenaikan kelas tadi, seperti apa? Kalau dalam hal kenaikan kelas kita tahu kan syarat untuk kenaikan kelas itu yang pertama itu absennya tidak boleh lebih dari 1 tahun itu kita gaji tidak boleh lebih dari 20%. Jadi harus hadir dalam 80%. Yang kedua, tidak boleh ada mata pelajaran yang tidak tuntas, itu 4 mata pelajaran. Ya. Yang terakhir kita lihat lagi etikanya. Kalau saya tanya etikanya, karena untuk sekarang dituntutnya nomor 1 etika. Kalau etika ini tidak bisa kita abaikan. Kalau untuk skill pengetahuan itu di training aja, dipelajari aja, di pelatihan aja agak berapa bulan selesai, tapi etika tidak. Kalau seandainya etikanya baik, umpamanya tidak melanggar dan sebagainya, ini tetap kita naikkan ke kelas. Berarti etika menjadi bahan Ya, etika yang ya? pertama kali. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Jadi tantangan apa saja yang Bapak rasakan? Ya, kalau kita berbicara dengan hati nurani, sebetulnya kita tidak sampai hati. Tapi kalau tidak kita tegakkan disiplin, umpamanya dalam hal ini kita sekolah pula yang kena. Jadi itu aja, kita berdasarkan aturan sekolah. Kalau sudah memenuhi target, umpamanya dalam hal pembina siswa lah, mulai dari guru, wali kelas, guru BP, ketua jurusan, wakil kesiswaan, sampai ke kepala sekolah, ya terpaksa kita keluarkan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, kita jadwal tertentu tidak, tapi kita selesaikan secepatnya. Berarti Bapak langsung menyelesaikan Ya. di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Nah, langsung kita selesaikan. Selesaikan Kalau pada saat selesai di itu. tempat tentu memakan waktu lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu kita rapatkan dengan pimpinan, baru kita putuskan. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjadi pimpinan di sekolah ini dalam pengambilan keputusan dilema etika yang Bapak sebutkan tadi? Ya kita ambil itu ke gurunya. Kalau seandainya gurunya bisa menjadi contoh, ya menjadi contoh yang baik, teladan, tidak pernah macam-macam dan sebagainya, insya Allah siswanya pasti mengikuti. Gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk wawancara kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, di sini saya kebetulan ada tugas nih dari CGP. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan tugas untuk mewawancarai pimpinan yang ada di sekolah saya. Saya minta izin ya Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama nih saya ingin bertanya Bapak, sudah berapa lama nih Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini dan sebagai wakapurkula? Kalau sebagai wakil sejak tahun 2012. 2012 berarti udah kurang lebih 10 tahun ya Pak? Iya, betul. Selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau berkaitan dengan pembelajaran, apa yang harus saya sikapi? Yang jelas kepentingan sekolah dan juga kepentingan siswa sebagai konsumen, sebagai pelanggan kita dan juga orang tua itu harus didahulukan. Terlepas dari bagaimana penanganannya itu oleh di ranah pimpinan, nanti kita diskusikan. Kalau perlu nanti kita rapatkan dengan biasanya mengambil. Tadi itu cara identifikasi Bapak seperti itu? Iya, tuh karena kita tidak bisa bergerak sendiri di dalam organisasi, harus ada kesepakatan bersama, apalagi yang di luar aturan sekolah. Nah, ini harus begitu. Baik. Jadi selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana nih cara Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas itu harus ada pendekatan. Pendekatannya kita bisa secara personal, gitu kan? Atau karena bisa juga kita melalui pimpinan. Kita punya pimpinan, kita kepala sekolah dalam hal ini itu kita hadapkan ke pimpinan. Tapi yang harus atau yang biasa saya lakukan adalah personal itu. Saya panggil dulu yang kepentingan-kepentingan yang ada di situ, kita dudukkan permasalahannya, baru kita cari solusinya. Apabila nanti dibutuhkan uluran tangan dari pimpinan, itu kita hadapkan kepada pimpinan dan mengambil keputusan seperti itu biasa. Baik, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan seperti tadi saya katakan, di mana yang punya yang tadi kan yang memiliki masalah atau yang memiliki tadi yang kebenaran, benar kan tadi Bu? Antara benar dan benar. Ya, benar dengan benar tadi tentu setelah kita selesaikan, artinya kita cari solusinya dan mungkin menemui buntu ya, kita kepada ranah pimpinan. Kemudian kalau ada jadi ranah pimpinan juga apa, kita tentu beri masukan kepada pimpinan agar kita menggelar rapat umum dengan majelis pimpinan. Kalau dia sifatnya eksternal dan tapi kalau bersifat internal pribadi ya cukup di ranah pimpinan saja. Berarti kalau udah kasusnya eksternal, lakukan rapat umum dengan Betul, pimpinan. karena kalau eksternalnya nanti kita hubungannya nanti bisa kepada ormas, bisa kepada mungkin pihak-pihak terkait, lembaga adat, mungkin agama, ini ya tergantung dari kasusnya. Jadi dari hal yang Bapak ceritakan tadi, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ataupun dilema bagi Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi? Apa tantangannya?
Tantangannya adalah yang jelas sebagian besar berlawanan dengan hati. Kadang-kadang tuntutan dari pekerjaan atau mungkin di jabatan ini adalah bagaimana proses pembelajaran lancar, tapi di sisi lain nanti ada kepentingan di luar itu yang mungkin sulit bagi saya, apalagi udah menyangkut keluarga. Yang memberatkan bagi saya. Berarti ketika Bapak misalnya ini menghadapi di satu sisi aturan sekolah, Ya, di sisi lain hati nurani. betul. Nah, jadi di saat itu seperti apa tindakan yang Bapak lakukan? Iya, harus ada skala prioritas lagi kita. Karena seandainya di berbagai kasus, misalnya salah satu kasus itu tingkat kepentingan di luar sekolah itu mungkin kita bisa anggap tidak terlalu urgent, tidak darurat, maka kita lebih kepada kepentingan sekolah. Itu kan begitu kepentingan mungkin di luar sekolah itu mungkin lebih urgent, lebih gawat, lebih darurat, ya tentu kita harus kepada. Jadi kesimpulannya Bapak menentukan skala prioritas ya? Betul, harus. Kalau nggak nanti kita nggak adil dong. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema yang Bapak hadapi? Tidak, biasanya itu terjadi sedentak. Kecuali memang itu terjadi berulang-ulang gitu kan, dan tidak bisa ditangani hanya sekali. Maka kita harus kita berjadwal, atau kita jadwalkan sesuai dengan jam mengajar. Terjadwal ya Bapak buat? Kalau dalam kasus yang tidak bisa diselesaikan satu kali, ya harus kita selesaikan berapa kali, dan itu harus dijadwalkan. Nah, itu harus kita beritahu kepada yang bersangkutan bahwasanya ini nanti kita ketemu lagi, kita lihat dulu perkembangan seperti itu kira-kira. Berarti di Iya. awal mungkin Bapak lakukan teguran, kalau tidak bisa juga baru Bapak jadwalkan seperti itu. Saya tidak terlalu setuju dengan kata-kata teguran ini. Jadi seperti apa Bapak buat? Saya lebih setuju kepada mungkin apa ya, mungkin kepada pembinaan mungkin kan, supaya ya seperti jalan yang belok biar jadi lurus bagaimana gitu. Dengan memperhatikan mungkin bidang yang lain, aspek yang lain gitu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Orang membantu, Siapa yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus ini, menghadapi dilema? Adakah yang menjadi membantu Bapak atau menjadi teman curhat Bapak? kalau membantu tidak ada, tapi kalau teman curhat mungkin banyak, terutama kepala sekolah. Walaupun nanti intinya juga nanti penyelesaian oleh yang bersangkutan sendiri, tapi tergantung dari kasus. Iya. Baik. Dari semua yang hal Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika yang biasa Bapak hadapi? Pelajarannya adalah kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan sekolah. Makanya kan kadang-kadang kita memang terpengaruh, hingga penilaian kita tuh nggak objektif, kita subjektif, kan melihat orang yang sebenarnya salah. Terlepas dari orangnya mungkin bagus atau tidak di mata kita, ya apapun kita itu tetap bingung. Ya kalau dia guru, kalau dia harus kita apa? Bagaimana track record itu ya nggak bisa kita bedakan. Kenapa harus sama seharusnya begitu. Baik. Terima kasih atas wawancara hari ini. Banyak pelajaran yang saya dapat ambil dari Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak ya Pak. Mohon maaf apabila selama saya memberikan pertanyaan wawancara ada kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Iya Ibu.